Hai semuanya, perkenalkan nama aku Dewi Sriaryati dan biasa dipanggil Dewi. Aku dari Prodi Administrasi Publik dan saat ini sedang kuliah di Universitas Islam Malang. Kalian pernah kepikiran gak sih kenapa pelayanan publik di suatu daerah bisa terasa cepat dan memuaskan, tapi di tempat lain justru lambat dan membingungkan? Jawabannya bisa kamu temukan di buku ini, yaitu buku manajemen pelayanan publik, nulisnya adalah Hayat. Di video ini, aku bakal ajak kamu menjadi lebih dekat isi bukunya bab demi bab. Dan sebelum lanjut, disclaimer dulu ya, kalau ada suara burung nyelip di video, mohon dimaklumi, karena itu burung tetangga yang ikut nimbrung. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai reviewnya dari bab 1, let's go! Baik, kita mulai review dari bab 1, yaitu yang berisi pendahuluan. Di bab ini membuka pembahasan dengan menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penulis menekankan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan, baik pusat maupun daerah, sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan publik bukan sekadar formalitas administratif, melainkan indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah. Penulis juga menjelaskan adanya korelasi erat antara lembaga pemerintahan dengan pelayanan publik, karena hampir seluruh instansi pemerintah pasti bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik yang baik akan berdampak langsung terhadap kepuasan masyarakat, dan pada akhirnya memperkuat legitimasi serta kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam bab ini ditekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, memiliki SOP atau standar operasional prosedur yang jelas, serta memperhatikan maklumat pelayanan. Selain aspek teknis, penulis juga menyoroti pentingnya aspek non-teknis, seperti kompetensi dan kualitas sumber daya manusia atau SDM aparatur pelayanan, yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam implementasi pelayanan publik. Kemudian kita lanjut ke bab 2, yaitu konsep, fungsi, dan tujuan pelayanan publik. Pada bab ini, penulis membahas secara lebih mendalam mengenai dasar pemikiran dan arah tujuan dari pelayanan publik. Bab ini terbagi ke dalam dua subbagian utama yang memperkuat pemahaman tentang apa itu pelayanan publik, konsep pelaksanaannya, serta mengapa pelayanan ini menjadi hal yang sangat penting dalam pemerintahan. Pada poin A, yaitu pengertian pelayanan publik. Definisi formal mengenai pelayanan publik merujuk pada UU nomor 25 tahun 2009 yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah bentuk pemenuhan kebutuhan terhadap barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi hak seluruh warga negara. Definisi ini menekankan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintahan yang harus dijalankan berdasarkan hukum. Selain itu, Lewis dan Gilman 2005 mengaitkan pelayanan publik dengan kepercayaan masyarakat yang menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan proses dan hasilnya. Dalam hal ini, akuntabilitas dan transparansi menjadi nilai penting. Kepercayaan publik terhadap pemerintah tumbuh ketika pelayanan dijalankan secara bertanggung jawab dan adil. Kemudian lanjut ke poin B, yaitu konsep pelayanan publik. Penulis menekankan bahwa pelayanan yang optimal dan maksimal merupakan amanat konstitusional, bukan sekedar pilihan. Pelayanan harus terus dilakukan dengan prinsip kesinambungan dan kesesuaian terhadap aturan, agar bisa menciptakan rasa puas di masyarakat. Konsep pelayanan publik di sini berfokus pada pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan, bagaimana mereka diperlakukan, seberapa mudah proses yang dilalui, serta bagaimana sikap dan kompetensi dari petugas pelayanan. Oke, kita lanjut ke bab 3, yaitu kinerja pelayanan publik. Di bab ini membahas secara spesifik mengenai kinerja sebagai unsur penting dalam pelayanan publik. Penulis menyoroti bahwa kinerja aparatur pelayanan publik sangat menentukan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat. Nah, pada poin A, yaitu pengertian kinerja pelayanan publik, penulis menjelaskan bahwa kinerja pelayanan publik merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab dan tugas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Penilaian terhadap pelayanan tersebut berasal langsung dari pengalaman masyarakat, sehingga penerimaan masyarakat menjadi tolak ukur apakah pelayanan tersebut dianggap baik atau tidak. Selain itu, penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan bukan hanya sekedar tanggapan pasif, tapi juga menjadi alat kontrol sosial terhadap pemerintah. Artinya, masyarakat memiliki hak untuk menuntut perbaikan bila pelayanan tidak sesuai harapan. Penulis juga menekankan bahwa kontrol terhadap pelayanan itu sama dengan kontrol terhadap kinerja aparatur, karena kualitas layanan sangat bergantung pada kompetensi dan performa petugas yang melayani. Dengan kata lain, kinerja aparatur tidak bisa dipisahkan dari mutu pelayanan secara keseluruhan. Semakin kompeten dan profesional aparatur, maka akan semakin tinggi pula kualitas pelayanan yang diberikan.
Nah, kita lanjut ke bab 4, yaitu sumber daya aparatur pelayanan publik. Di bab ini mengulas pentingnya sumber daya manusia atau SDM, khususnya aparatur, dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Penulis menegaskan bahwa SDM merupakan elemen sentral dalam sebuah organisasi, termasuk dalam pemerintahan. Nah, pada poin A, yaitu pengertian sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur dipahami sebagai tenaga manusia yang menjalankan, mengelola, dan mengendalikan organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa peran aktif dari manusia, organisasi tidak akan mampu berjalan dengan optimal, bahkan meskipun memiliki dukungan sarana, prasarana, dan dana yang memadai. Nah, di bab ini penulis menyatakan bahwa seluruh proses manajerial organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, berada di tangan aparatur. Maka kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur yang menjalankan organisasi tersebut. Dengan kata lain, sumber daya manusia dalam pemerintahan tidak hanya sebagai pelaksana teknis, melainkan juga sebagai penentu arah dan keberhasilan pelayanan publik. Infrastruktur dan dana memang penting, tetapi tetap bersifat pelengkap yang tidak akan berfungsi optimal tanpa aparatur yang kompeten. Nah, kita lanjut ke bab 5, yaitu mengenai reformasi birokrasi pelayanan publik. Di bab ini membahas tentang reformasi birokrasi sebagai upaya penting untuk memperbaiki sistem pemerintahan, khususnya dalam konteks pelayanan publik. Reformasi birokrasi diartikan sebagai perubahan sistem birokrasi menuju arah yang lebih baik, yaitu birokrasi yang responsif, bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penulis menjelaskan definisi reformasi berdasarkan Kamus Terbaru Bahasa Indonesia pada tahun 2008, yakni sebagai suatu perubahan demi perbaikan dalam pemerintahan. Sedangkan birokrasi dijelaskan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai berdasarkan struktur dan jenjang jabatan. Maka reformasi birokrasi berarti transformasi sistem pemerintahan agar lebih efektif dan tidak lagi terjebak pada pola-pola yang lama yang kaku dan kurang melayani. Penekanan sejarah munculnya reformasi juga diangkat, terutama sejak jatuhnya Orde Baru pada 1998 yang menjadi momen penting lahirnya gelombang pembaruan di berbagai sektor, termasuk birokrasi. Dalam bab ini, penulis menyoroti bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal pembaruan struktural, tapi juga perubahan sikap dan budaya kerja aparatur negara agar lebih melayani, bukan sekedar menjalankan kekuasaan. Reformasi ini dilakukan untuk menyapu debu kotor yang melekat pada birokrasi lama, yakni budaya korupsi, pelayanan yang lambat, serta mentalitas kekuasaan yang telah lama menjadi penghambat kemajuan sistem pelayanan publik. Nah, sekarang kita ada di bab 6, yaitu bab terakhir pada buku ini, yang membahas mengenai good governance. Bab terakhir ini membahas mengenai good governance sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan secara umum. Konsep ini menjadi kerangka ideal yang harus dicapai oleh seluruh aparatur negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Penulis mengutip dua definisi penting. Yang pertama yaitu UNDP. Good governance adalah pelaksanaan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa di semua tingkat. Kemudian yang kedua yaitu Bank Dunia, yaitu good governance adalah bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial demi pembangunan masyarakat. Kemudian kedua definisi ini menekankan bahwa pemerintahan yang baik bukan hanya soal aturan formal, tapi juga bagaimana kekuasaan digunakan secara adil, efisien, dan transparan demi kepentingan rakyat. Kemudian penulis menegaskan bahwa good governance adalah tujuan besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapainya dibutuhkan proses yang menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas aparatur, sistem kerja yang akuntabel, serta profesionalisme dalam setiap lini birokrasi. Selain itu, seluruh elemen organisasi pemerintahan harus terlibat aktif dalam mendukung proses tersebut. Artinya good governance tidak bisa tercapai hanya dengan kebijakan di atas kertas, tapi juga harus diwujudkan melalui komitmen, integritas, dan kolaborasi nyata di lapangan. Oke deh, itu dia ringkasan dari semua bab buku manajemen pelayanan publik versi aku. Kebalik. Nah, semoga bermanfaat dan bisa bantu kalian yang lagi dapat tugas atau lagi nyari referensi tentang pelayanan publik. Dan makasih juga buat kalian yang tetap nonton meskipun suara burung tadi mungkin agak ganggu. Dan jangan lupa like dan share ya. Sampai jumpa di video berikutnya.